Korea Utara, siapa yang tidak kenal dengan negara satu ini? Sebagai salah satu negara tertutup yang menganut paham komunis, agama setiap penduduknya seringkali menjadi pertanyaan. Pemerintah Kim Jong-un yang komunis tidak pernah merilis secara resmi mengenai statistik soal penyebaran agama di Korea Utara. Sebab, Korea Utara secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara ateis. Meskipun demikian, data yang dihimpun dari World Population Review pada tahun 2023, sekitar 64% penduduk Korea Utara dari total 26,1 juta penduduk adalah tidak beragama atau ateis. Kemudian 16% menganut kepercayaan syamanisme, 14% menganut agama Cheondogyo, 4,5% menganut agama Buddha, dan hanya 1,5% adalah penganut agama Kristen. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, adakah populasi Muslim di sana? Meskipun didominasi oleh kepercayaan yang tidak percaya agama, Korea Utara melalui konstitusi negaranya mengklaim bahwa dirinya menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Asalkan praktik keagamaan tidak memperkenalkan entitas dan pengaruh asing, merugikan negara, atau merusak tatanan sosial yang ada. Karenanya, di luar tempat ibadah yang dikendalikan oleh negara, tidak diperbolehkan adanya kegiatan keagamaan yang terbuka. Berdasarkan keterangan tersebut, mungkin terdengar sangat sulit bagi seorang muslim bila mana harus tinggal di negara komunis tersebut. Namun, di balik ketidakmungkinan, ternyata agama Islam sudah eksis, meskipun dengan presentasi yang sangat kecil, tidak lebih dari 1%. Data dari Pew Research Center menyebutkan ada sekitar 3.000 umat muslim yang tinggal di Korea Utara. Dan siapakah mereka semua? Ya, diperkirakan keberadaan Muslim dan masuknya ajaran Islam di sana dibawa oleh para duta besar dari berbagai negara Muslim dan para diplomatik. Hal ini dilatar belakangi karena sejumlah kedubes negara-negara di Korea Utara mayoritas adalah penduduk Muslim, seperti Iran, Mesir, Libya, Pakistan, serta Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya. Warga asli Korea Utara sendiri yang memeluk agama Islam sudah dipastikan berjumlah 0%. Meskipun dikenal sebagai pemimpin diktator, Kim Jong-un ternyata mengizinkan umat muslim di negaranya untuk memiliki sebuah rumah ibadah, yaitu masjid. Realisasi itu dibuktikan dengan keberadaan sebuah masjid yang terletak di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, yang diberi nama sebagai Masjid Ar-Rahman. Keberadaan Masjid Ar-Rahman tentu tidak didirikan begitu saja oleh pemerintah Korea Utara, melainkan didirikan oleh Kedutaan Besar Iran. Masjid ini juga dibangun tidak di sembarang tempat. Letaknya tepat di area Kedutaan Besar Iran di Pyongyang. Dengan gaya arsitektur khas Persia Iran, masjid ini sudah dibuka sejak tahun 2013. Dan fakta menariknya, Masjid Ar-Rahman adalah tempat ibadah pertama serta tempat ibadah satu-satunya bagi umat muslim di Korea Utara. Meskipun Masjid Ar-Rahman diasosiasikan dengan mazhab Syiah sebagaimana mazhab yang dominan di Iran, para staf kedubes dari negara Islam lainnya nyatanya juga sering mengunjungi masjid tersebut dan beribadah di sana tanpa memandang mazhab. Biasanya, yang berkunjung ke masjid ini adalah para karyawan dari kedutaan besar negara-negara Muslim. Lalu bagaimana dengan wisatawan Muslim yang ingin mengunjungi masjid tersebut? Meskipun terdengar menarik mengingat ini adalah masjid pertama dan satu-satunya di Korea Utara, pasti akan terbilang susah bagi wisatawan yang ingin mengunjungi masjid ini. Secara letak, masjid ini tidak didirikan di sembarang tempat yang mana gampang dijamah oleh para wisatawan. Belum lagi, para wisatawan yang mengunjungi Korea Utara tidak diperbolehkan sendirian dan diwajibkan ditemani oleh tour guide atau pemandu wisata resmi. Yang mana, destinasi tujuan Masjid Ar-Rahman akan sulit untuk dikunjungi karena tidak akan ada dalam list destinasi. Sama halnya dengan masjid pada umumnya. Masjid Ar-Rahman menggelar ibadah rutin seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, bahkan sholat Id. Perayaan Hari Besar Islam disambut sangat ramah. Pemerintah Korea Utara melegalkan semua perayaan keagamaan bagi pemeluk Muslim, meskipun dengan berbagai aturan yang wajib dipatuhi. Bahkan beberapa kali kedutaan besar negara Muslim termasuk Indonesia di Korea Utara melangsungkan acara-acara keagamaan, mulai dari Nuzulul Quran hingga Hari Raya Idul Fitri.
Bukti tersebut mungkin bisa kalian lihat di kanal YouTube Jaka Parker yang diunggah pada tahun 2015 silam, di mana diperlihatkan umat Islam di Pyongyang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Ar-Rahman dengan sangat kusuk. Yang pasti, perayaan-perayaan Hari Besar Islam di Korea Utara tidak akan sama seperti di negara Islam lainnya ya, yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, apalagi di Indonesia yang harus ada petasan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Mendengar fakta ini, sebagian dari kalian yang merupakan seorang muslim pasti turut merasa bangga. Sesuatu yang mungkin tidak pernah disangka banyak orang ternyata bisa saja terjadi. Kehadiran Islam di Korea Utara bukan hanya diakui tapi juga diberi ruang kebebasan untuk dijalankan, meskipun dengan satu atau dua pengecualian. Memang perkembangan Islam di negara komunis ini berjalan sangat lambat. Namun, fakta tersebut adalah satu hal yang patut untuk kita apresiasi.